Kabar mengejutkan, Gregoria Mariska Tunjung absen bela tim Indonesia di Piala Uber 2026 karena pemulihan vertigo parah. Halo Sobat Bulu Tangkis, siapa sangka dunia perbulu tangkisan Indonesia kembali diuji dengan kabar yang cukup menghebohkan. Gregoria Mariska Tunjung, pahlawan tunggal putri kita, dipastikan absen membela tim Indonesia di ajang prestisius Piala Uber 2026. Betul sekali, Speaker 1. Ini adalah berita yang benar-benar memilukan. Salah satu amunisi utama kita harus menepi dari turnamen beregu paling bergengsi. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan besar ini? Nah, itulah yang akan kita kupas tuntas hari ini. Menurut pelatih tunggal putri Pelatnas PBSI, Imam Tohari, keputusan Gregoria absen bukan tanpa alasan. Ia sudah mengajukan protected ranking kepada BWF sejak Desember 2025, berlaku hingga 1 tahun penuh. Protected ranking. Ini menunjukkan keseriusan kondisi Gregoria. Rupanya, ia memutuskan pemulihan total dari penyakit vertigo yang telah dideritanya setahun terakhir. Bayangkan, 1 tahun berjuang dengan vertigo. Tentu bukan hal yang mudah bagi atlet elit. Vertigo ini seringkali merenggut performa puncak atlet. Hingga kini, peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu tak kunjung menunjukkan tanda-tanda comeback. Sementara Piala Uber 2026 sudah di depan mata, akan berlangsung 24 April hingga 3 Mei di Horsens, Denmark. Kondisi ini jelas membuat penggemar khawatir. Pelatih Imam Tohari mengungkapkan, ini sampai detik ini saya belum ada obrolan terbaru dengan Gregoria, karena memang dia masih ingin istirahat dulu. Pemulihan Gregoria membutuhkan waktu lebih panjang. Dengan situasi ini, Imam Tohari memastikan Gregoria tidak akan masuk skuad Merah Putih di Piala Uber 2026. Namun, ada secercah harapan. Ia akan memboyong para pemain muda untuk unjuk gigi di ajang beregu putri paling bergengsi ini. Kesempatan emas bagi talenta baru. Ini adalah langkah berani Speaker 1. Mempercayakan Piala Uber kepada generasi muda tentu ada resiko, tapi juga potensi kejutan luar biasa. Pelatih Imam Tohari menjelaskan, freeze ranking dia itu kan awalnya 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi untuk Piala Uber atau sampai Juni tahun ini, saya rasa nggak mungkin, nggak bisa. Tegas, waktu pemulihan Gregoria tidak memungkinkan tampil. Artinya kita akan melihat wajah-wajah baru penuh semangat bertarung demi lambang Garuda. Lalu siapa saja pemain muda yang akan mengisi posisi Gregoria dan bagaimana komposisi tim Indonesia di Piala Uber 2026 nanti? Menarik sekali dibahas. Speaker 1, Imam Tohari membocorkan, skuad tunggal putri di Piala Uber 2026 tak akan jauh berbeda seperti di BATC 2026. Ini memberikan gambaran awal kekuatan tim. Oh, jadi sudah ada bayangan ya. Tapi apakah ada amunisi tambahan disiapkan untuk memperkuat tim ini? Siapa bintang baru yang akan bersinar menggantikan peran Gregoria? Ada satu nama yang menjadi sorotan utama Speaker 1. Imam Tohari dengan tegas menyatakan, satu-satunya amunisi tambahan adalah Putri KW. Ia akan menjadi penambah kekuatan signifikan bagi tim. Putri KW, sebuah nama tidak asing di telinga pecinta bulu tangkis. Kehadirannya tentu menambah kedalaman skuad tunggal putri tim Indonesia. Jadi ini benar-benar fokus pada regenerasi ya? Tepat sekali. Imam Tohari memperjelas, garis besarnya seperti itu, pemainnya seperti itu. Karena kan kami sudah tidak bisa mengandalkan Gregoria. Ya, tambahannya Putri KW. Yang kemarin nggak tampil cuma Putri KW. Ini menunjukkan kepercayaan penuh kepada Putri KW dan para pemain muda lainnya. Jadi pada skuad BATC 2026 tersebut, tim Indonesia memang mengandalkan pemain muda di sektor tunggal putri. Mereka adalah Thalita Ramadhani Wiryawan, Mutiara Ayu Puspitasari, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi, dan Esther Nurumi Triwardoyo. Deretan nama menjanjikan. Nama-nama ini adalah masa depan bulu tangkis Indonesia. Meskipun tanpa Gregoria Mariska Tunjung, semangat juang Srikandi muda ini patut kita apresiasi. Mereka memiliki kesempatan emas membuktikan diri di panggung dunia. Tentu saja, absennya Gregoria memang kerugian besar, namun juga berkah tersembunyi bagi pemain muda mendapatkan pengalaman berharga. Piala Uber 2026 ini akan menjadi ajang pembuktian kapasitas mereka. Kita harap tim Indonesia bisa memberikan penampilan terbaik di Horsens, Denmark nanti. Dengan kekuatan pemain muda bersemangat, ditambah pengalaman Putri Kusumawardhani, bukan tidak mungkin kejutan akan tercipta. Sebuah pertaruhan menarik. Apakah strategi PBSI mengandalkan darah muda ini akan membuahkan hasil manis? Apakah ada bintang baru yang lahir dari Piala Uber 2026 ini? Semua akan terjawab di lapangan.
Yang jelas, dukungan penuh dari kita semua sangat dibutuhkan. Mari kita doakan sehingga tim Indonesia, meskipun tanpa Gregoria, bisa tampil maksimal dan mengharumkan nama bangsa di kancah bulu tangkis internasional. Jangan lewatkan setiap momen perjuangan mereka. Kita akan terus mengupdate informasi terbaru seputar Piala Uber 2026 dan perjalanan tim Indonesia. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, Sobat Bulu Tangkis. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me. Indonesia resmi mengamankan tiket Piala Thomas 2026 dan Alwi Farhan siap mengguncang dunia dengan mentalitas pejuang sejati yang sangat luar biasa. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari dunia olahraga. Hari ini, ada kabar yang benar-benar membuat dada kita membusungkan dada dengan bangga. Tim bulu tangkis putra Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke putaran final Piala Thomas 2026. Wah, ini adalah berita yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Lolosnya Indonesia ke ajang beregu paling bergengsi di dunia ini tentu bukan hal yang mengejutkan, tapi tetap saja memberikan rasa lega dan semangat baru bagi seluruh pencinta bulu tangkis di tanah air. Bagaimana sih prosesnya sampai kita bisa memastikan tiket tersebut? Jadi begini, perjuangan tim Merah Putih dimulai di ajang kejuaraan bergu Asia atau Badminton Asia Team Championships 2026 yang baru saja berlangsung. Indonesia berhasil menembus babak semifinal dalam ajang tersebut, dan sesuai dengan aturan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, tim yang berhasil mencapai 4 besar di kejuaraan kontinental secara otomatis mendapatkan jatah tiket ke putaran final Piala Thomas. Meskipun Alwi Farhan sendiri absen dalam ajang kualifikasi tersebut, namun kontribusinya di turnamen-turnamen individu sebelumnya telah membantu posisi tim Indonesia tetap kokoh. Bicara soal Alwi Farhan, pemain muda berbakat ini sepertinya sedang menjadi pusat perhatian ya. Meskipun usianya baru menginjak 20 tahun, prestasinya sudah sangat mencolok dan dia kini menjadi salah satu pilar utama di sektor tunggal putra kita. Betul sekali, Alwi Farhan saat ini menempati peringkat 14 dunia. Bayangkan saja, di usia yang masih sangat belia, dia sudah menjadi tunggal putra terbaik kedua milik Indonesia setelah Jonathan Christie. Alwi bahkan sudah membuktikan kualitasnya dengan menjadi jawara di ajang Indonesia Masters 2026. Mentalitasnya ini yang sering dipuji oleh banyak pengamat bulu tangkis, karena dia selalu tampil berani siapapun lawannya. Saya sempat mendengar komentar Alwi mengenai persaingan di Piala Thomas nanti. Dia terdengar sangat optimis dengan skuad yang kita miliki sekarang, terutama dengan kombinasi antara pemain senior yang berpengalaman dan pemain muda yang haus akan kemenangan. Tepat sekali. Alwi mengatakan bahwa meskipun negara-negara lain memiliki jagoan masing-masing yang sangat kuat, dia sangat yakin dengan komposisi tim kita, baik di sektor tunggal maupun ganda. Alwi menekankan bahwa fokus utamanya sekarang adalah memantaskan diri untuk masuk ke dalam skuad inti dan memberikan yang terbaik. Dia sangat ingin menunjukkan kepada dunia apa itu mentalitas pejuang Indonesia yang tidak pernah menyerah sebelum poin terakhir berakhir. Menarik kalau kita bedah kekuatan tunggal putra kita sekarang. Selain Alwi Farhan, ada siapa saja yang kemungkinan besar akan memperkuat tim di Denmark nanti? Karena persaingan internal untuk masuk tim Thomas biasanya sangat ketat sekali. Tentu saja, ujung tombak kita masih ada Jonathan Christie yang saat ini duduk di peringkat 4 dunia. Pengalamannya di ajang bergu sudah tidak perlu diragukan lagi. Lalu jangan lupakan nama-nama seperti Anthony Sinisuka Ginting yang selalu memberikan kejutan dengan permainannya yang cepat dan mematikan. Selain itu, ada darah muda lain yang sedang naik daun seperti Mohzaki Ubaidillah dan Pradiska Bagasujiwo. Mereka ini adalah pelapis-pelapis yang sangat potensial untuk memberikan poin krusial di nomor tunggal ketiga. Jadi kalau kita lihat, kedalaman skuad kita di nomor tunggal ini sangat merata ya. Belum lagi di sektor ganda putra yang selalu menjadi lumbung poin bagi Indonesia di setiap ajang beregu. Lawan-lawan kita pasti akan berpikir 2 kali jika harus bertemu tim putra Indonesia. Benar sekali. Dan jangan lupa, Piala Thomas 2026 ini akan digelar di Horsens, Denmark, mulai tanggal 24 April hingga 3 Mei. Sebagai salah satu tim terkuat, Indonesia akan menempati pot pertama dalam undian fase grup. Ini artinya kita akan terhindar dari pertemuan dini dengan negara-negara unggulan lainnya di babak penyisihan grup. Status kita sebagai salah satu favorit juara harus benar-benar kita pertahankan di tanah Eropa nanti.
Bermain di Denmark tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama soal cuaca dan atmosfer penonton tuan rumah yang sangat fanatik terhadap bulu tangkis. Namun saya setuju dengan Alwi bahwa mentalitas akan menjadi kunci kemenangan. Alwi Farhan yang berasal dari Solo ini memang dikenal memiliki ketenangan yang luar biasa di lapangan. Dia mempersiapkan diri dengan sangat matang di Pusat Pelatihan Nasional PBSI di Cipayung, Jakarta. Dia sadar betul bahwa membawa nama bangsa di ajang sebesar Piala Thomas adalah sebuah tanggung jawab yang sangat berat, namun sekaligus menjadi impian bagi setiap pemain bulu tangkis. Harapannya, seluruh rakyat Indonesia terus memberikan dukungan penuh agar piala legendaris itu bisa kembali pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Wah, perbincangan kita kali ini benar-benar membakar semangat ya. Saya jadi tidak sabar menunggu bulan April tiba untuk melihat aksi gila para pendekar bulu tangkis kita di Denmark. Terima kasih banyak atas informasinya yang sangat mendalam ini. Sama-sama, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru seputar tim bulu tangkis Indonesia hanya di sini. Kita semua berdoa agar Alwi Farhan dan kawan-kawan diberikan kesehatan dan performa puncak saat harinya tiba nanti. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga.